Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Syukur Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya Teddy Sukamto, guru SMA Negeri 23 Bandung, mengajar fisika yang kebetulan SMA Negeri 23 Bandung dalam implementasi Guru Merdeka yang sekarang sedang ramai dibicarakan. Karena posisi SMA Negeri 23 Bandung sebagai sekolah penggerak sudah lebih dulu mencoba mengimplementasikan kurikulum Merdeka yang dulunya dikenal dengan istilah kurikulum prototipe, tapi itu ditetapkan kemudian menjadi kurikulum Merdeka Belajar. Nah, pada kesempatan hari ini sehubungan dengan Bapak Ibu yang belum melaksanakan implementasi kurikulum Merdeka ini, kami ingin mencoba berbagi praktik baik, barangkali bisa memberikan gambaran atau juga bisa menjadikan bahan untuk bersama-sama kita diskusi terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka ini. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan coba memaparkan bagaimana proses pembelajaran yang dilakukan dalam rangka mengimplementasikan kurikulum Merdeka ini bagi Bapak Ibu ketika melakukan proses pembelajaran di kelas. Baik Bapak Ibu sekalian, akan kita coba ya. Pertama, kita pahami dulu, samakan dulu persepsi kita semua apa itu kurikulum Merdeka Bapak Ibu. Nah, jadi di sini kurikulum Merdeka itu adalah merupakan kurikulum pembelajaran yang mengacu pada pendekatan bakat dan minat. Ini jadi catatannya adalah bakat dan minat ya. Kemudian juga peserta didik dapat memilih pelajaran apa saja yang ingin dipelajari sesuai dengan bakat dan minatnya. Artinya Bapak Ibu, kalau kita maknai pemahaman Merdeka, mungkin kebanyakan berpersepsi bahwa Merdeka itu anak diberikan kebebasan sebebas-bebasnya, tetapi tidak demikian. Merdeka di sini adalah bagaimana siswa itu dapat mengembangkan kompetensinya ya, yang dimilikinya seluas-luasnya dengan cara yang nyaman menurut siswa itu sendiri. Sebetulnya itu. Makanya pendidikan kita untuk paradigma baru ini dikatakan pendidikan yang memerdekakan. Siapa saja yang merdeka di sini? Pendidikan memerdekakan. Sekolahnya merdeka, gurunya merdeka, dan siswanya juga merdeka. Tetapi target yang dijadikan hasil akhir itu harus dapat kita capai dan tercermin gitu ya, tercermin dalam dimensi profil pelajar Pancasila Bapak Ibu. Nah, jadi selama proses ini orientasinya tidak lagi kepada nilai akhir. Justru yang dituntut adalah bagaimana anak itu bisa mengembangkan minat, bakat, dan proses pengembangan kompetensinya sekaligus dapat membentuk karakter yang nantinya dapat dijadikan bekal hidup di masa yang akan datang setelah menjalani proses pembelajaran ini. Jadi harapannya kurikulum ini satuan pendidikan bisa mengelola, bisa juga melakukan pengkajian ya untuk menyusun program bagaimana memfasilitasi atau mewujudkan proses belajar yang berpihak pada siswa. Nah, kalau ini bisa dilakukan Bapak Ibu, harapannya anak bisa nyaman di sekolah, anak merasakan kebahagiaan berada di sekolah, kemudian juga anak merasa bermakna ketika menjalani proses pengembangan kompetensinya atau belajarnya di sekolah. Nah, untuk itu Bapak Ibu, jadi kurikulum Merdeka ini intinya bagaimana anak itu dapat belajar dengan nyaman, menyenangkan, kemudian juga memberikan makna bagi anak itu sendiri pada saat proses berjalan untuk mengembangkan kompetensinya. Nah, inilah pemaknaan dari kurikulum Merdeka. Kalau kita sudah sepakat Bapak Ibu, maka kita bisa langsung bagaimana proses pembelajaran yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, ini gambarannya Bapak Ibu. Yang pertama Bapak Ibu, sebelum merancang rencana pembelajaran ya atau rencana
rencana pelaksanaan pembelajaran yang biasa dikenal dengan RPP, maka Bapak Ibu harus melakukan asesmen terlebih dahulu. Nah, asesmen ini dalam kurikulum Merdeka dibagi dua, ada asesmen diagnostik dan ada asesmen untuk proses dan penilaian akhir gitu ya. Yang asesmen diagnostik ini dibagi dua lagi, yang disebut dengan yang pertama asesmen diagnostik non kognitif, nah ini, dan yang kedua asesmen kognitif. Nah, apa bedanya di sini? Untuk asesmen non kognitif ini lebih kita menggali informasi sebanyak-banyaknya tentang situasi kondisi anak secara sosial, psikis gitu ya, agar dari informasi yang diberikan itu bisa kita merancang pembelajaran dengan harapan yang nantinya akan menghambat pembelajaran peserta didik atau siswa dapat diantisipasi saat melakukan proses pembelajaran. Nah, nanti secara detailnya untuk asesmen diagnostik non kognitif saya sudah membuatkan Padlet. Di situ secara lengkap data, cara mengolahnya, juga cara mengambil data, cara mengolahnya, bahkan menganalisis data itu yang nantinya akan dijadikan informasi pada saat kita menyusun rencana pembelajaran. Nah, sedangkan yang asesmen diagnostik kognitif ini digunakan untuk mengetahui pengetahuan awal siswa. Dalam pengertian begini Bapak Ibu, jika Bapak Ibu mengajar di kelas 10, kemudian Bapak Ibu ada tema atau pokok bahasan yang memang mensyaratkan anak itu minimal sudah memiliki konsep dasar misalnya tentang apa gitu ya. Nah, maka fungsi dari asesmen diagnostik kognitif ini nantinya akan mendapatkan informasi siswa yang sudah memiliki kemampuan awal, ada juga yang sudah mungkin sudah bisa langsung melakukan proses karena awalnya sudah punya, ada yang tidak. Sedangkan yang ternyata lebih cepat dibandingkan teman yang lain atau wawasannya lebih luas dari yang lain, maka itu semua harus difasilitasi oleh Bapak Ibu sekalian pada saat merancang pembelajaran. Jadi dua data ini atau informasi ini, baik asesmen non kognitif maupun yang kognitif, nantinya dijadikan landasan atau dasar ketika Bapak Ibu merancang rencana pembelajaran yang diharapkan dengan informasi ini meminimalisir proses-proses yang nantinya akan menghambat pembelajaran, baik itu mungkin yang dilakukan oleh Bapak Ibu maupun oleh siswa. Nah, kalau sudah selesai ada informasi Bapak Ibu tentang asesmen ini, selanjutnya Bapak Ibu membuat rencana pelaksanaan pembelajarannya atau menyusun RPP-nya gitu ya. Nah, RPP di sini Bapak Ibu sudah tahu banyak tentang RPP, bagaimana cara menyusunnya atau cara membuatnya, bahkan juga mungkin membuat rubrik penilaiannya juga Bapak Ibu sudah paham. Nah, di kurikulum Merdeka ini Bapak Ibu, RPP ini juga bisa dibuat dalam bentuk modul ajar. Nah, kenapa dalam bentuk modul ajar? Harapannya kalau selama ini RPP itu kan yang membuat guru dan yang tahu isi RPP hanya guru, kurang lebih seperti itu. Sehingga siswa datang ke sekolah untuk belajar hanya menunggu apa yang akan disampaikan oleh guru. Tetapi kalau modul ajar, di dalamnya sudah lebih dikembangkan lagi. Selain materi juga mungkin langkah-langkah pembelajaran yang akan Bapak Ibu lakukan, termasuk rubriknya juga ada di sana, anak sudah tahu. Sehingga ketika peserta didik menginginkan target, itu tergambar dan apa strategi yang harus dilakukan oleh siswa. Disinilah mungkin ya konsep merdeka belajar bagi anak itu akan betul-betul dapat dirasakan oleh anak, karena anak betul-betul bisa melakukan pengembangan kompetensi sesuai dengan yang diharapkannya.
Nah, kalau sudah membuat rencana ini Bapak Ibu, pastikan bahwa Bapak Ibu memahami CP dan TP-nya. Apa itu CP? CP itu adalah capaian pembelajaran dan TP itu adalah tujuan pembelajarannya. Nah, seperti apa ini? Nah, ini konsepnya Bapak Ibu. Untuk CP atau capaian pembelajaran, ini menunjukkan kurikulum Merdeka memuat sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi. Capaian pembelajaran kurikulum Merdeka menyesuaikan tahap perkembangan peserta didik sehingga pemetaannya dibagi dalam fase usia. Nah, pada capaian pembelajaran ini, Bapak Ibu, kalau dulu ada KIKD dengan KKM-nya, maka capaian pembelajaran itu dari pemerintah hanya memberikan materi secara esensial ya, yang nanti Bapak Ibu bisa analisis begitu ya, yang betul-betul bisa diimplementasikan kepada anak untuk mengembangkan kompetensinya, dan itu sudah dimuat dalam Kemendikbud Riset dan Teknologi nomor 008-H-KR-2002. Di sana Bapak Ibu tinggal mengambil saja capaian pembelajaran sesuai dengan mata pelajaran Bapak Ibu masing-masing. Nah, setelah Bapak Ibu tahu di sana itu adalah kompetensi minimal ya yang diharapkan oleh pemerintah itu bisa diwujudkan oleh Bapak Ibu sekalian ketika mengembangkan kompetensi peserta didik. Nah, kemudian dari CP ini Bapak Ibu silahkan turunkan atau rumuskan dalam bentuk tujuan pembelajaran. Nah, misalnya Bapak Ibu ada beberapa pokok bahasan atau tema di dalam CP, silahkan Bapak Ibu analisis, kemudian Bapak Ibu bisa menuangkan dalam bentuk capaian yang ingin dicapai dalam bentuk tujuan pembelajaran atau disingkat dengan TP. Nah, TP ini merupakan tujuan yang menggambarkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap yang harus dimiliki siswa sebagai akibat dari hasil pembelajaran yang dinyatakan dalam bentuk tingkah laku yang dapat diamati dan diukur. Nah, kalau sudah berbicara dengan tingkah laku, berarti Bapak Ibu juga selama proses ini juga dituntut untuk dapat membentuk karakter anak-anak ini secara holistik gitu ya. Jadi secara satu kesatuan, tidak lagi seperti yang kurikulum sebelumnya seolah-olah dengan berbasis saintifik, kemudian pengukurannya seakan-akan terpisah antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, maka pada proses kurikulum Merdeka ini menjadi satu kesatuan pada saat proses pembelajaran Bapak Ibu lakukan. Nah, ini ya, kalau ini sudah paham Bapak Ibu ya, tujuan pembelajarannya sudah tahu, capaiannya apa, maka selanjutnya Bapak Ibu membuat alur pembelajarannya atau alur tujuan pembelajarannya. Nah, ini silahkan kira-kira tujuan pembelajaran yang sudah Bapak Ibu rumuskan dicapainya dengan cara bagaimana, kurang lebih seperti ini. Nah, ini saya sudah membuatkan seperti ini untuk detailnya. Nanti ada di Padlet ya, bisa dilihat dan bisa dijadikan pembanding bagi Bapak Ibu sekalian untuk bisa menggambarkan proses yang akan dilalui oleh Bapak Ibu ketika menyampaikan bahasan yang sedang dipelajari sehingga mencapai tujuan sesuai dengan yang diharapkan. Selanjutnya Bapak Ibu, pada saat pelaksanaan pembelajaran, silahkan Bapak Ibu buat senyaman mungkin untuk Bapak Ibu, juga untuk anak-anak. Kita berprinsip merdeka belajar selama itu memang untuk kebaikan dan tidak melanggar norma, maka Bapak Ibu diperkenalkan
dipersilahkan untuk merancang pembelajaran senyaman mungkin, dan kalau bisa anak betul-betul bisa menikmati pembelajaran Bapak Ibu sehingga anak-anak dapat mengikuti pembelajaran secara optimal. Nah, ini contoh misalnya pembelajaran pada saat daring. Meskipun virtual, tetap kita harus mampu mengkondisikan bagaimana anak-anak ini tetap mau stay ketika proses pembelajaran itu berlangsung, ya. Dan kita kondisikan bagaimana supaya apa yang kita bahas pada saat daring itu anak memang tertarik, sehingga anak akan mengikuti pembelajaran Bapak Ibu sampai selesai. Atau juga barangkali ada yang luring, silahkan Bapak Ibu selanjutnya Bapak Ibu. Nah, khusus untuk kurikulum merdeka ini Bapak Ibu, kan tadi kita sudah melakukan asesmen, ya. Ada yang kognitif, ada yang non kognitif. Nah, maka dari informasi itu Bapak Ibu akan dapat informasi begitu uniknya anak-anak dengan variasi perbedaan, dengan banyaknya perbedaan, tetapi Bapak Ibu bisa mengklasifikasi atau mengelompokkan. Nah, pengelompokan ini tujuannya untuk apa? Untuk memudahkan dalam proses memberikan layanan kepada siswa dan memperlakukan siswa pada saat pembelajaran sesuai dengan minat dan bakatnya, kurang lebih seperti itu. Nah, maka di sini Bapak Ibu biasanya yang paling mungkin dan paling mudah dilakukan, kita bisa membedakan melayani siswa dari sisi pembelajaran maupun dari gaya belajarnya biasanya. Nah, kalau dari sisi pembelajaran kita mengenal ada diferensiasi konten, ada diferensiasi proses, dan diferensiasi produk, kurang lebih seperti itu. Sedangkan gaya belajar yang biasa kita gunakan biasanya gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Nah, kedua kondisi tadi bisa Bapak Ibu menjadi bahan pertimbangan ketika melakukan proses pembelajaran, ya. Nah, sekarang kita coba lihat satu persatu. Untuk gaya belajar itu dapat informasi langsung dari hasil asesmen non kognitif, ya Bapak Ibu, yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, selanjutnya mungkin yang ini yang diferensiasi berdasarkan konten, proses, dan produk, ya. Nah, mungkin Bapak Ibu juga ada yang sudah melaksanakan tetapi mungkin belum optimal kelihatannya, karena seolah-olah tidak terlalu lebih memilih yang mudah saja. Tetapi intinya bahwa kalau ingin memberikan keleluasan kepada anak, maka pembelajaran berdiferensiasi ini menjadi penting. Nah, sekarang kita lihat satu persatu, ya, yang untuk diferensiasi ini. Yang pertama, diferensiasi konten. Nah, apa itu diferensiasi konten? Nah, ini Bapak Ibu harus mencoba, ya, bagaimana memfasilitasi anak, ya, dengan sumber-sumber belajar yang beraneka ragam. Biarkan anak memilih sesuai dengan minatnya atau mungkin dengan gaya belajarnya, begitu ya Bapak Ibu. Nah, di sini misalnya ada modul ajar, boleh. Ibu Bapak menyajikan ada yang visual dalam bentuk gambar, boleh. Dalam bentuk video juga boleh. Bahkan Bapak Ibu juga bisa merekomendasikan link YouTube yang nanti bisa menjadikan siswa mau belajar dari sumber belajar yang dari media virtual YouTube tadi. Ya, ini dari sisi konten. Silahkan Bapak Ibu nanti mengkreasikan, mungkin Bapak Ibu jauh lebih bisa bermacam-macam, gitu ya. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu diferensiasi proses. Nah, berkaitan dengan proses berarti anak itu ketika belajar bagaimana yang termudah untuk anak, yaitu juga harus kita fasilitasi. Dikenal dengan istilah diferensiasi proses. Nah, ini seperti contoh pada saat daring, proses anak karena dekat dengan teknologi, maka anak diberikan keleluasaan untuk menyajikan atau menyampaikan hasil pembelajaran ditunjukkan dalam bentuk presentasi secara virtual misalnya ini. Ini bagian dari proses Bapak Ibu. Atau juga pada saat luring boleh
anak tidak mesti semua tuh harus sama diperlakukan ya. Silahkan Bapak Ibu bisa dalam satu kelas itu diberikan proses belajar yang berbeda ya. Mungkin ada yang lebih banyak ke yang aktual menggunakan alat atau media yang bisa langsung dirasakan, dilihat, silahkan Bapak Ibu fasilitasi. Atau juga mau menggali kreativitas berdasarkan gaya belajarnya kinestetik ya juga silahkan. Intinya bahwa dalam pembelajaran itu prosesnya jangan hanya homogen atau hanya satu saja, tapi berikan keleluasan untuk minimal bisa memilih. Meskipun mungkin tidak semua siswa kita fasilitasi sesuai dengan kebutuhannya, tapi minimal ada upaya untuk alternatif anak belajar kira-kira yang lebih mudahnya mau melalui proses seperti apa ya. Dan yang ketiga, diferensiasi produk. Nah, di sini diferensiasi produk itu bukan berarti bahwa anak itu mesti harus menghasilkan karya ya. Karya dalam pengertian yang langsung harus bisa dilihat gitu ya, dirasakan. Tapi kita lihat bahwa di sini produk adalah hasil pekerjaan atau unjuk kerja yang harus ditunjukkan oleh siswa kepada guru. Produk adalah suatu yang memiliki wujud, bisa berbentuk karangan, video, presentasi, audio, tulisan, hasil tes, pertunjukan, pidato, rekaman, diagram. Pada proses pembelajaran yang mencerminkan diferensiasi produk, yang paling penting produk ini harus mencerminkan pemahaman siswa dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Jangan kita hanya melihat produknya saja bahwa itu merupakan hasil proses, tapi yang lebih penting pada diferensiasi produk, bagaimana anak itu bisa menghasilkan bentuk produk, tapi kita kaji atau kita lihat keberhasilannya dari prosesnya. Apabila anak itu memahami proses yang dilakukan untuk mendapatkan produk yang tadi, maka itulah keberhasilan. Bukan dilihat hasil akhirnya, karena hasil akhir mungkin saja itu mungkin bukan dia yang membuat, tetapi mungkin orang lain. Tetapi yang lebih penting adalah prosesnya di sini ya, yang harus jadi catatan Bapak Ibu sekalian, sehingga betul-betul menjadi pengalaman belajar bagi siswa. Nah, seperti apa? Ya tadi mungkin ya. Nih misalnya. Nah, ini bentuk presentasi anak yang dibuat dalam virtual atau rekaman gitu dalam bentuk video. Itu boleh Bapak Ibu bisa melihat sekaligus juga bisa mengetahui ya proses yang sudah dilakukan siswa untuk menampilkan presentasi melalui media ini. Selanjutnya bisa juga Bapak Ibu membuat sesuatu, tapi betul-betul nanti Bapak Ibu melakukan sharing dengan anak-anak, menggali sejauh mana pemahaman anak-anak tentang produk yang dibuatnya itu berkaitan dengan konsep yang Bapak Ibu ajarkan pada mata pelajaran Bapak Ibu. Dan yang berikutnya bisa juga dalam bentuk laporan, kalau tadi ada puisi ya, bisa juga pidato dan lain sebagainya. Laporan tugas juga boleh Bapak Ibu, ini sebagai produk juga. Dan yang paling penting Bapak Ibu juga kalau waktunya tidak panjang, maka ketika anak mengerjakan LKPD atau LKS juga itu adalah produk sebetulnya. Karena di sana ada proses yang dilakukan anak untuk menjawab atau menyelesaikan apa yang menjadi tuntutan dari LKPD atau LKS tadi ya. Nah, Bapak Ibu kalau bisa melaksanakan ini semua, proses berjalan dengan baik, kemudian juga bisa mendapatkan informasi dari hasil pembelajaran melalui tadi ya, ada asesmen yang saat proses juga Bapak Ibu jangan lupa itu ada rubrik ya atau ada instrumen untuk menilai yang formatif dan sumatif. Nah, yang formatif ini dilakukan pada saat proses pembelajaran, sedangkan yang sumatif digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian. Yang penting dan menjadi catatan Bapak Ibu, nilai yang utama itu adalah penilaian proses.
proses, sedangkan nilai akhir atau sumatif itu sebagai informasi Bapak Ibu sejauh mana proses pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Ibu sudah tercapai tujuannya, gitu ya. Nah, maka untuk mengetahui ini semua biasanya Bapak Ibu ya sebetulnya refleksi itu kan di kurikulum sebelumnya juga diharapkan dilakukan, tapi kan jarang dilakukan. Nah, untuk kurikulum Merdeka ini memang menjadi bagian proses belajar, maka refleksi ini sangat penting untuk selalu dilakukan setelah pembelajaran dengan tujuan kita bisa memperbaiki pembelajaran dan siswa pun sama bisa memperbaiki belajarnya. Jadi kedua belah pihak akan mendapatkan informasi untuk pembelajaran yang akan datang bisa lebih baik lagi, dan ini harus dilakukan sebagaimana konsep refleksi itu sendiri, bahwa refleksi pembelajaran merupakan kegiatan yang dilakukan dalam proses belajar mengajar dalam bentuk penilaian tertulis dan lisan oleh guru untuk siswa dan oleh siswa untuk guru. Jadi kedua belah pihak saling menilai, kurang lebih seperti itu. Untuk mengekspresikan kesan konstruktif, pesan, harapan, dan kritik terhadap proses pembelajaran. Nah, di sini diupayakan refleksi yang membangun diarahkan agar sama-sama dalam memperbaiki betul-betul berdasarkan kesadaran dan harapannya pertemuan berikutnya pembelajaran sudah jauh lebih baik lagi dan bisa dirasakan oleh siswa maupun guru mendapatkan kemudahan pada saat proses pembelajaran. Nah, ini salah satu contoh gitu ya, refleksi yang sempat saya dokumentasikan dalam bentuk video. Ada siswa dimintai pendapatnya bagaimana pembelajaran, kemudian menyampaikan. Nanti bisa dilihat di Padlet ya Bapak Ibu. Dan alhamdulillah ternyata kita sama-sama mendapatkan hal yang positif dari hasil proses refleksi ini. Demikian mungkin Bapak Ibu penjelasan tentang bagaimana proses pembelajaran yang sudah dilakukan di SMA Negeri 23 Bandung, khususnya mata pelajaran fisika, dalam rangka mengimplementasikan kurikulum prototipe atau yang sekarang dikenal dengan kurikulum Merdeka Belajar. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menangkap apa yang dijelaskan tadi. Sekali lagi semoga memberikan manfaat bagi Bapak Ibu. Yang jelas ini masih jauh dari sempurna. Mari kita sama-sama berkreasi untuk menyajikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan.